Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal mukarram, para dewan juri yang arif dan bijaksana, beserta seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di saat yang barokah ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu kader aswaja yang bijaksana dalam bermedia sosial. Hadirin rahimakumullah, survei penyelenggara internet Indonesia mencatat 220 juta lebih atau setidaknya 79,5% penduduk Indonesia adalah pengguna internet, betul? Pertanyaannya, ketika melihat realitas seperti ini, apakah kita tidak ingin mengisi peluang yang ada dengan hal-hal yang positif? Ataukah kita akan membiarkannya terisi dengan kejelekan atau hal-hal yang negatif saja? Jawabannya, alinu ta'atahu kama alana bolehum masyiatan. Hadirin, satu abad yang lalu, para masyayikh NU mewariskan satu prinsip yang menjadi pedoman kita, yaitu al-muhafadzatu ala qadimi sholi wal ahdu bil jadidil asfar. Mempertahankan tradisi lama yang baik dan meregenerasi hal-hal yang lebih baik. Bahkan Romo Yai Profesor Dr. Said Akil Siroj menambahkan, tak hanya al-ahdu bil jadidil asfar, tetapi kita harus mampu al-ijad bil jadidil asfar, menciptakan hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu hadirin, media digital adalah tempat yang sangat relevan bagi kita, khususnya generasi muda Nahdlatul Ulama, untuk menjadi sarana dakwah bagi kaum milenial masa kini. Selaras dengan hadis baginda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr, balighu anni walau ayat al-hadis, sampaikanlah dari sekalipun hanya satu ayat, dengan tetap membawa konsep tawasul modern, tasawuf toleran, tawazun seimbang. Kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama harus menjadi garda terdepan, menjadi pembanding, pembantah atas paham-paham orientalis, liberalis dan kapitalis. Kita jangan membiarkan mereka membicarakan agama seenaknya saja, tanpa referensi, tanpa sanad keilmuan yang jelas. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak mengatakan, al-isnad minadi, walau lal-isnad laqala man masya. Sanad adalah bagian dari agama. Seandainya tidak ada kewajiban mengambil sanad, niscaya siapapun akan mengucapkan apapun yang ia inginkan mengenai agama. Adin binukul labim sabbatil hukum. Kita ambil contoh hadirin, seperti yang baru-baru ini sedang ramai diperselisihkan. Ada yang berpendapat bahwa akidah itu tidak ilmiah, padahal dalam pembahasan ilmu kalam ada yang dinamakan sebagai dalil akli dan ada pula yang dinamakan sebagai dalil nakli.
Untuk lebih jelasnya hadirin, akli menetapkan bahwa semua ini membutuhkan muji. Nakli menetapkan bahwa muji itu adalah Allah. Hadirin, ini adalah satu dari sebagian banyak logical fallacy atau salah dalam penalaran yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qala ba'duhum fi tafsir hadhil ayat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian menyampaikan sesuatu yang kalian tidak tahu. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama, selain di dunia nyata, di dunia maya pun kita harus mengemban tugas untuk selalu menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan, menjauhkan dan menolak kepada kemudaratan dengan gaya elegan, lemah lembut, sesuai dengan panutan kita Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, dalam closing statement saya akan mengutip sebuah ibarat yang sangat relevan dengan tema ini di dalam kitab Az-Zakirah karya Imam Qarrafi. Walam annahu laisa minar riya qasdus tisharin nafsi bil ilmi bi talabil ibtida bal huwa min adabil qurban fa innahu tasri'ut ta'at wa taqlilul muhalifah. Perlu diketahui hadirin bahwa sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori riya ketika kita bertujuan untuk mempopulerkan diri dengan ilmu, ditolabil tidak untuk mencari pengikut, follower, subscriber, dan semacamnya. Bahkan itu termasuk dalam ibadah yang sangat baik. Fa'innahu tasri'ut ta'at. Karena itu dapat memperkecil ajaran atau pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Khutbah safada makadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, demikianlah penampilan aulia Indonesia. Selanjutnya penampilan nomor 7 akan disampaikan